Kalau orang pakai narkoba jenis apapun, itu pasti akan merusak otak. Kalau merusak organ yang lain, is oke lah. Ginjalnya rusak, besok cangkok ginjal, masih ada ginjal sebelah, masih hidup. Tapi kalau otak yang dirusak, sudah pastilah dia gangguan jiwa atau mati karena kerusakan permanen di otaknya. Mati selesai, tapi gangguan jiwa. Seumur hidup dia menjadi terganggu. Banyak klien kita yang dia sudah mengalami gangguan jiwa. Waalaikumsalam. Sedang apa, bro? Ini lagi kasih makan ikan. Biasa kegiatan sore. Gimana, bro? Kita kembali ketemu di program One Heart, bro. Oke. Open heart. Open heart ya. Oke, buka hati lah ya. Hati bisa menerima kebaikan. Siap. Bro, hari ini secara spesifikasi saya mau tanya, apa sih narkoba itu, bro? Ya, narkoba itu sebenarnya pengertian awamnya zat yang bisa menimbulkan ketergantungan lah kira-kira. Tapi kalau dilihat dari singkatannya kan narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya. Yang masuk narkotika ya golongan-golongan zat narkotika. Jadi kalau kita mau urai secara akademis kayaknya agak panjang nih. Yang disebut narkotika adalah sediaan baik itu alamiah atau sintetis yang bisa mempengaruhi sistem kerja di otak sehingga bisa merubah suasana perasaan seseorang dan lain sebagainya dan menimbulkan ketergantungan. Intinya begitu. Itu kan ada istilah, kalau pernah kita dengar istilah penyalahgunaan. Artinya sebenarnya narkotika itu sendiri punya sisi baik dan sisi buruk. Iya, jadi sebenarnya narkotika itu ada golongannya loh. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 sampai golongan 4. Golongan 1 itu biasanya alamiah. Alami dan dilarang untuk semua hal. Contohnya yang alami ganja. Ganja itu dari tanaman dan itu dilarang beredarnya. Jadi yang golongan 1 itu relatif dilarang peredarannya untuk apapun. Yang golongan 2, yang golongan 3 bisa dimanfaatkan untuk pengembangan penelitian. Yang golongan 3, 4 ada beberapa yang sudah dijadikan obat. Jadi sediaan yang memang diperuntukkan untuk aspek medis. Seperti misalnya golongan benzodiazepin. Benzodiazepin itu digunakan oleh kalangan psikiater untuk obat anti kecemasan, anti cemas. Nah, ini yang tadi lo tanya penyalahgunaan. Yang dikatakan penyalahgunaan itu kan apabila seseorang itu menggunakan obat tidak sesuai dengan kegunaannya, tidak sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan. Misalnya dia pakai alprazolam beberapa tablet tanpa indikasi medis dari dokter. Jadi dia menggunakan zat atau obat dan atau turunannya tapi tidak sesuai dengan keperuntukannya dan didapatkan secara ilegal biasanya. Satu contoh tadi, orang beli alprazolam online tanpa pengawasan dokter sehingga dia ketergantungan golongan alprazolam. Itu disebut ketergantungan. Nah, kenapa orang terus karena ketergantungan terus ditangkap? Ya, karena yang digunakan adalah zat yang memang masuk golongan 1, 2, 3 tadi. Kalau kita penyalahgunaan aqua misalnya, mohon maaf nyebut nama, atau penyalahgunaan air mineral lain lah, yang nggak bermasalah, ya kan? Penyalahgunaan misalnya saya beli air mineral saya untuk cuci mobil, penyalahgunaan juga. Tapi karena tidak berkaitan dengan hukum, zat yang saya gunakan tidak punya ketentuan hukum, dalam hal ini tidak dilarang oleh hukum, ya tidak ada masalah gitu. Nah, yang jadi problem adalah zat yang kita salah gunakan itu memang dilarang secara hukum, makanya kita ditangkap, penyalahgunanya ditangkap gitu akhirnya. Gitu kira-kira, bro. Terkait zat yang sering disalahgunakan kan mungkin kalau di Indonesia masuk belum seberapa banyak ketimbang di luar negeri. Tetapi secara garis besar, secara umum yang sering terjadi di masyarakat, zat apa aja yang sering digunakan oleh masyarakat yang secara umum? Nah, sebelum saya ngomong zat yang digunakan,
yang mesti kita juga ingin share ke teman-teman, ke masyarakat adalah dampak yang ditimbulkannya, Bro. Jadi kalau orang pakai narkoba jenis apapun, itu pasti akan merusak otak. Kalau merusak organ yang lain is oke lah. Ginjalnya rusak, besok cangkok ginjal, masih ada ginjal sebelah, masih hidup. Tapi kalau otak yang dirusak, sudah pastilah dia gangguan jiwa atau mati karena kerusakan permanen di otaknya. Mati selesai, tapi gangguan jiwa. Seumur hidup dia menjadi terganggu. Banyak klien kita yang dia sudah mengalami gangguan jiwa. Dan kebanyakan masyarakat kita membawa kelayanan itu, jadi membawa berobat itu karena sudah muncul gangguan jiwanya. Pada saat belum muncul gangguan jiwanya, dia nggak dianggap lah, dianggapnya nggak ada masalah gitu. Dia pakai biasa aja, paling sering ribut sama istri, ribut sama keluarga. Tapi belum sampai parnoknya sampai mukul orang tua, terus dia ngamuk-ngamuk, belum sampai gitu nggak dibawa ke rumah sakit jiwa atau nggak dibawa ke berobat. Setelah muncul gangguan-gangguan penyakit yang lain, badannya nggak gemuk-gemuk, ternyata ada kena HIV karena perilaku seksnya, karena penggunaan EDU-nya, atau dia sudah gangguan jiwa, paranoidnya kenceng banget, halusinasinya kenceng banget. Nah, itu yang perlu kita pahamkan, sehingga harapan saya pada saat saya nanti ngomong jenis narkoba itu ini, pemirsa atau masyarakat tidak terpacu untuk menggunakan, justru karena dampaknya semuanya nggak ada yang benar. Ya. Jadi tadi kalau yang lo tanya terkait dengan jenisnya, dulu secara garis besar dibagi dari 4 lah. Ya, yang pertama stimulan, yang kedua depresan, yang ketiga halusinogen, yang keempat ini tidak termasuk 3 ini, tapi dia juga bisa halusinogenik, bisa dia depresan, jadi tergantung berat ringannya penggunaan atau moodnya seseorang. Nah, dulu orang yang terkenal dengan putau, sekarang sudah susah nyarinya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya share dengan beberapa teman yang menggunakan, ternyata anak pang itu sekarang cucau juga disuntik, tapi bukan putau yang disuntik. Yang disuntik oleh mereka itu alprazolam yang digerus, ditambah lagi zat lain, dextro digerus, sama dia diambil pakai spet kemudian disuntikkan. Ini sungguh sangat bahaya sekali. Jadi anak-anak pang itu kalau ngelem katanya nggak bisa ngomong nanti. Si lem udah mulai ditinggal sama anak-anak pang. Dia menggunakan golongan benzodiazepin, alprazolam, disuntikkan. Ini penularannya sangat fatal sekali. Bahkan pada saat kristal-kristal dari tablet yang digerus tadi masuk ke dalam pembuluh darah dan dia bisa mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah, akibatnya fatal, bisa meninggal. Tapi kalau mereka ditanya, lo nggak takut gitu? Jangan nakut-nakutin lah, nanti jadi takut kejadian beneran, kata dia kan gitu kan. Jadi tadi, kalau dulu putau itu kebanyakan disuntik. Nah, berkembang sekarang, yang tren banyak sekarang adalah golongan ATS, amfetamin type stimulan. Obat-obat yang membuat orang jadi aktif, jadi bergairah, jadi nggak mau diem, jadi semangat. Sementara tetap pada saat kita menggunakan golongan ATS, amfetamin type stimulan itu, contohnya sabu aja, amfetamin, metamfetamin, kita pakai sabu, itu semua organ tubuh kita diaktifkan, jadi meningkat. Nah, di otak, dopaminnya juga nambah, dopaminnya banjir dopamin otak kita, sehingga sel otak kita aktif kerja. Aktif banget, otaknya kelelahan, sel otaknya akan mati. Nah, pada saat sel otak mati itu, regenerasi sel otak itu sulit. Nah, itu yang lama-lama mengakibatkan orang menjadi gangguan jiwa. Belum lagi dampak yang lain, karena aktifnya nggak mau diem. Misalnya ini saya pakai, kemudian saya ke karaoke, nyanyi, atau ada organ tunggal, nyanyi. Organ tunggalnya udah waktunya bubar, saya masih enak-enaknya, masih on. Nah, akhirnya kan saya ribut. Cari ulah lah saya, gimana organ suruh munyiin lagi, kondisi-kondisi amfetamin type stimulan ini yang aktif itu juga mengaktifkan sistem seks. Jadi akhirnya beberapa kasus
pada saat sudah selesai dari karaoke, mereka akhirnya melakukan seks bebas. Nah, seks bebas itu yang bisa mengakibatkan terjadinya HIV/AIDS, penularan HIV/AIDS. Dan mohon maaf, angkanya sekarang sungguh sangat signifikan peningkatan kasus HIV/AIDS. Jadi kalau yang nakal bapak-bapak, istri kita di rumah yang nggak tahu salah, nggak tahu dosa bisa ketularan karena peredaran HIV/AIDS-nya begitu dahsyat. Tadi itu baru dari satu jenis, golongan stimulansia, ya kan? Tadi stimulansia. Yang paling banyak sekarang sabu dipakai, golongan metamfetamin, amfetamin. Kemudian golongan yang kedua, golongan depresan. Golongan depresan ini yang dia justru menekan sistem saraf pusat sehingga orangnya menjadi tenang, diem, tidak aktif segala macam. Golongan ini satu diantaranya puto, udah jarang sekarang, teman-teman bilangnya udah sulit nyari barang itu sekarang karena efeknya yang sekarang nyaman stimulan. Kemudian yang ketiga tadi golongan halusinogenik. Golongan halusinogenik ini golongan-golongan ganja, kanabis ganja itu sekarang ada kanabis sintetis, jadi ganja sintetis, namanya sinte. Lagi tren juga, banyak ketangkep karena sinte. Belinya di mana? Online. Kalau beberapa hari yang lalu ada artis ketangkep pakai sinte, udah beberapa kali karena online. Padahal dulu udah pernah ketangkep juga pakai sabu, sekarang pindah pakai sinte. Terus kayak mana? Ya namanya edik. Jadi relapse, kondisi kambuhnya akan tinggi pada saat memang relapse preventionnya tidak dilakukan dengan bagus, gitu kan. Jadi yang tiga tadi stimulan, depresan, kemudian halusinogenik. Yang satu zat lain yang nggak masuk dalam tiga ini, misalnya alkohol. Alkohol itu edik, termasuk narkoba, tapi tidak masuk dalam satu jenis ini karena penggunaan alkohol itu tergantung jumlah. Kalau banyak banget bisa jadi halusinogenik, tapi kalau dia sedikit bisa jadi aktif malahan. Ya kan, jadi tergantung jumlah penggunaan. Begitu juga kafein. Sebenarnya kafein ini juga ada pro kontra. Kafein itu juga adiktif. Nah, pada kondisi tertentu kafein itu juga bisa meningkatkan. Termasuk lem atau prekursor. Lem ibon itu juga gitu. Ada pada kondisi tertentu dia bisa halusinogenik, tapi kondisi tertentu dia bisa depresan, bahkan dia bisa menimbulkan paranoid yang sangat luar biasa.